Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat hari Natal. Saya mengajak kita sekalian hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang Yesus datang untuk membuat masa lalu kita yang gelap sekarang berganti menjadi terang, untuk masa lalu kita yang keras, yang sangar, yang sadis, hari ini diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada jaminan janji firman Tuhan untuk kami yang luar biasa di hari Natal ini Tuhan. Kami memuji Engkau dan bersyukur bahwa Tuhan mau bicara kepada kami, masih beri kesempatan kepada kami untuk mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Ya, saya akan baca ayat 5 saja. Nanti sebentar saya akan jelaskan mengenai latar belakang ayat firman Tuhan ini. Yesaya 9 ayat 5 dalam terjemahan yang lain ada yang memasukkannya kepada ayat 6. Oleh karena ayat tadi pasal 8 ayat 23 itu juga sudah dimasukkan menjadi ayat 1. Ini berbeda-beda tapi tidak apa? Kita dengar baik-baik. Yesaya 9 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saudara pemirsa, dalam pasal 8 ayat 23 dikatakan tak selamanya daerah itu seperti daerah jajahan ya yang di pinggiran, tapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau sudah memasuki bulan Desember, merasakan kesuraman,
kesuraman kesehatan, kesuraman keuangan, kesuraman rumah tangga. Hari ini dengar baik berita firman Tuhan. Ada kabar baik dari Tuhan, yaitu kalau saudara menyerahkan hidup kepada Yesus. Yesus yang apa tadi? Seorang putra telah dilahirkan untuk kita. Dia yang disebut sebagai Raja Salom. Ya, Raja Damai Sejahtera. Maka saudara akan mengalami titik balik. Hari ini mari buat keputusan untuk lebih serius lagi mengikut Tuhan. Menomorsatukan Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Dan engkau akan mengalami kehidupan yang diubahkan dan tadi dari suram menjadi terang ceria. Percayalah, itu akan terjadi pada setiap orang yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alkitab katakan lagi ayat 1. Tadi Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oh, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini. Boleh jadi saudara punya latar belakang yang gelap. Tadi saya sudah mulai dengan mengatakan, ya tidak semua kita ini orang baik-baik saja dulu. Ketika kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Saya sudah katakan tadi, kita hidup dengan hidup sangar, sadis. Tetapi kabar baiknya, saudara sekalian, Yesus disebut sebagai apa? Terang dunia. Akulah terang dunia. Kalau terang itu sudah masuk ke dalam gua yang paling gelap sekalipun, di sana menjadi terang benderang. Kalau saudara terima Yesus hari ini, saudara menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Yesus, maka Tuhan akan balikkan kegelapan menjadi terang benderang, terang yang ajaib. Itu janji firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jangan pernah lupa itu saudara sekalian. Dan sekarang mari kita lihat Yesus yang lahir itu dia buat apa saudara sekalian? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia mau menjadi Tuhan, menjadi pembuat keputusan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan yang buat keputusan dalam hidup saudara-saudara, tidak akan pernah salah melangkah. Ingat itu baik-baik. Jadikan Tuhan memang raja di atas segala raja dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketika ini yang di depan salib itu, komandan yang menyalibkan Yesus itu melihat cara matinya Yesus, dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sudah tahu istilah itu dalam bahasa Yunani, itu dia mengatakan sungguh orang ini adalah kaisar. Jadikan Yesus kaisar dalam hidup saudara sekalian, raja di atas segala raja, maka hidupmu pasti akan berubah dan diberkati Tuhan pada sepanjang hidup saudara sekalian. Yang kedua, apa katanya? Dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, wonderful counselor. Sudah tahu counseling itu menolong orang untuk berjalan pada jalan yang benar. Kalau sudah punya counselor agung itu dalam hidup saudara sekalian, ingat engkau tidak pernah tersesat. Engkau dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan sampai akhir perjalanan. Buat itu terjadi pada hari Natal tahun ini. Kemudian apalagi katanya? Ya, Allah yang perkasa. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripadanya. Itulah istilah El Shaddai. Ya, Allah yang maha kuasa. Bapa yang kekal. Kita punya Tuhan yang kekal. Ya, tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, kalau kita terima Dia, kita terima hidup yang kekal di surga. Mari bayangkan itu. Dan yang terakhir, Dia adalah Raja Damai. Oh, saudara sekalian, abaikan semua apa yang dapat membuat saudara stres, membuat saudara frustrasi, membuat saudara putus asa dan kecewa. Sepanjang Natal ini buang di bawah kaki Yesus Kristus. Karena Dia adalah Raja Damai Sejahtera, Raja Salom yang kita rayakan kelahirannya.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk lebih mengerti lagi tentang Engkau Tuhan Yesus yang kami rayakan kelahiran-Mu sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami untuk mengalami lagi hal-hal luar biasa dalam hidup kami sepanjang perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.